Hai, perkenalkan, namaku Mayang. Aku ingin bercerita tentang kisahku beberapa waktu yang lalu di kampus. Kisah yang tidak pernah kulupakan dalam hidupku. Kisah yang merubahku tentang apa yang aku lihat saat itu. Menyeramkan, mengerikan, hingga aku pun sulit untuk tidur kala itu. Waktu itu, ketika malam hari, aku dan beberapa temanku sedang melakukan rapat untuk mempersiapkan acara kampus. Dalam ruangan tersebut, suhu badanku semakin lama semakin dingin. Bulu romaku meremang. Padahal ruang kelas itu penuh dengan banyak orang. Dan juga AC di kelas tersebut tidaklah begitu dingin. Suhunya 20. Bagiku itu tidaklah dingin seharusnya. Tapi tidak saat itu. Aku merasakan dingin yang teramat dingin. Padahal aku telah mengenakan jaket. Rasanya aku ingin cepat-cepat keluar dari ruangan tersebut. Menunggu beberapa menit, 10 menit, 20 menit, sampai pun pukul 10 malam, akhirnya rapat telah usai. Semua lampu dimatikan, begitupun lampu ruangan kelas yang tadi kami tempatkan untuk ruang rapat. Kami turun satu persatu melewati anak tangga. Satu persatu mulai pulang melewati gerbang kampus. Namun tidak denganku dan beberapa teman lainnya. Kami masih berkumpul di teras kampus. Setelah aku berbincang-bincang dengan teman-teman semuanya, bermain gitar dan bernyanyi-nyanyi, namun ada sesuatu hal yang mengingatkanku pada acara yang kami persiapkan. Berkas-berkasku ketinggalan di ruangan tersebut. Ya, aku sendiri takut untuk naik ke kelas tersebut, untuk memasuki ruangan tersebut. Aku meminta tolong pada temanku, dan akhirnya setelah aku membujuk secara pelan-pelan, temanku mau menemaniku. Aku hanya berdua. Ke atas, ke ruang kelas yang tadi tempat kita rapat. Ruangan itu gelap, lorongnya pun gelap. Cahaya hanya pada ponsel kami saja. Aku dan temanku menaiki tangga demi tangga, merasa takut, dingin. Kekhawatiran dan rasa cemas itu hadir pada raut wajahku dan raut wajah temanku. Lalu dibuka pintu perlahan. Dan sejenak kita terdiam. Siapa sosok di pojok kanan itu? Setelah kita terdiam beberapa detik dengan lampu yang belum menyala. Lalu kita nyalakan lampu tersebut. Dan sosok itu tidak ada. Nampak jelas aku melihatnya. Aku yakin temanku melihat apa yang aku lihat. Waktu itu menunjukkan pada pukul 11.30 malam, setengah 12 malam. Kami memasuki ruangan tersebut. Rasa takut yang menyelimutiku dan juga temanku. Setelah berkas-berkas yang kuperlukan tadi, ku ambil. Lalu kita mematikan kembali lampu ruangan tersebut. Dan ternyata sosok yang tadi kita lihat, ia nampak kembali setelah lampu itu mati. Jelas, sangat jelas. Wanita cantik yang kulihat, mengenakan topi bundar, seperti topi orang Belanda. Wajahnya pucat pasi, tersenyum manis. Ia mengenakan tongkat, tangannya berpangku seperti ini.
Kakinya yang satu bertumpu pada kaki yang satu, mengenakan baju dress khas orang Belanda, motif bunga-bunga di atas mata kaki. Aku tercengang, kaget dengan sosok yang kulihat. Setelah kami turun ke bawah dan di teras kampus, aku menceritakan kepada temanku. Temanku pun melihat, namun temanku tidak begitu jelas sejelas aku melihat sosok wanita itu. Sosok yang terus terngiang. Bahkan hingga akhir tahun 2019 kemarin. Ada rasa aku ingin bercakap dengannya. Ada rasa aku ingin berteman dengannya. Namun beda. Kita beda dunia. Sempat pada beberapa waktu lalu di kelas, aku memainkan slayer bermotif batik. Seakan itu aku sedang memainkan rambut wanita Belanda itu, ya, noni Belanda itu, yang tidak ku tahu siapa namanya, dan bahkan aku pun tidak ingin tahu. Aku kepang satu persatu daripada slayer itu. Seakan aku sedang mengepang rambut noni Belanda. Aku semakin gila, dihantui dengan noni Belanda saat pertama kali aku melihatnya malam itu. Namun, aku dan dia berbeda dunia. Dia punya dunianya masing-masing. Aku punya dunianya masing-masing. Mungkin ia ingin menyampaikan sesuatu hal pada diriku saat itu, tapi aku menolak. Aku tak ingin memasuki pada bukan bagianku. Malam itu membuat aku benar-benar menjadi bukan aku. Noni Belanda, siapapun kamu, kita beda dunia. Kita beda tempat. Aku tahu, mungkin kamu ingin berteman. Tapi, tidak sewajarnya kita berteman kalau kau ingin menarikku pada alammu. Terima kasih saat itu kau telah menambahkan. Semoga kau tenang. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton videoku hingga akhir. Salam dari aku, Mayang Humairah.